teman-teman, menyusul Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat juga mengajukan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayahnya. Bagaimana persiapannya? Saya sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Selamat malam, Kang Emil. Selamat malam, Mbak Nana. Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Kang Emil dan Teteh juga sehat. Kang Emil, jadi Jawa Barat sudah mengajukan PSBB, suratnya sudah dikirim atau dalam perjalanan atau bagaimana, Kang? Sudah saya tanda tangani, saya kirim mungkin masih dalam proses diterima sore ini atau besok pagi, tapi intinya sesuai jadwal hari ini pengiriman 5 kota kabupaten, Mbak Nana. Satu adalah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor. Jawa Barat ini saya bagi 3 tipe, Mbak. Satu daerah Bodebek, maka perlakuannya harus persis seperti Jakarta. Kedua, zona Bandung Raya itu punya pandemi khusus dengan tipenya, dengan caranya, sisanya lain-lain. Maka pada saat Jakarta ini sudah PSBB, otomatis dari awal kita sudah sepakati agar 5 wilayah yang nempel ini harus mirroring atau satu keputusan. Jadi kalau Jakarta ke kiri, Bodebek harus ikut ke kiri, Jakarta PSBB, Bodebek juga harus PSBB. Dan itu sudah disepakati, mudah-mudahan dibahas dengan cepat oleh Kementerian Kesehatan, Mbak Nana, sehingga kalau sudah ada lampu hijau, maka efektivitas PSBB di Jabodetabek ini akan mendapatkan satu sinkronisasi. Saya juga koordinasi dengan Gubernur Banten, Tangerang, kota dan kabupaten dan Tangerang Selatan juga sudah mengajukan. Nah, mudah-mudahan ini berhasil karena 70% dari persebaran virus kalau kita hitung, Mbak Nana, itu bergeraknya memang di seputaran Jabodetabek. Ya, jadi berharapnya kalau bisa malah hari Jumat DKI berlaku, itu juga Bodetabek yang lain juga berlaku ya, Kang? Kalau lihat prosedurnya kan butuh 2 hari ya. Nah, itu dia. Baru dibahas besok Kamis Jumat, persetujuannya paling cepat hari Jumat, mungkin baru diberlakukan antara weekend atau hari Senin. Jadi tidak akan bisa berbarengan. Jadi efektivitas yang di Jakarta pun akan diragukan kalau yang lain-lainnya tidak berbarengan. Ada kritikan-kritikan publik soal proses dan prosedur yang dianggap seharusnya bisa lebih mencerminkan kedaruratan. Apakah Anda juga merasakan hal itu di daerah, Kang Emil? Saya melihat dari perspektif saya gini, Mbak Nana. Jadi semua orang berharap kita perfect tapi memang kenyataannya dinamikanya itu harian, Mbak. Jadi saya tahu semua orang bekerja dengan level masing-masing dan memang Indonesia negeri kepulauan sehingga mengkoordinasikan agak tidak sesederhana di situasi dinamika harian. Maka kunci kepemimpinan hari ini adalah proaktif. Kalau kami harus menunggu 100% arahan-arahan pusat harian itu juga susah. Maka ada beberapa langkah-langkah yang kita dahulukan, misalkan sebelum dilakukan pengetesan di daerah, Jawa Barat sudah melakukan lebih dulu selama 1 minggu. Itu menemukan Pak Bima Arya, Wakil Wali Kota Bandung, Bupati Karawang, dan lain-lain. Jadi konsep proaktif ini menurut saya itu yang harus kita lakukan, dan memang mungkin dari kacamata publik, sinkronisasi itu perlu disempurnakan. Saya itu hampir tiap hari telekonferensi, Mbak. Kadang-kadang dengan Pak Luhut, kadang-kadang dengan Pak Wapres, kemarin dengan Presiden, dan lain-lain itu hampir tiap hari. Dengan Pak Menkes juga? Tadi mensinkronisasi. Gimana, Mbak? Dengan Pak Menkes? Pak Menkes dalam rapat kabinet sudah 2-3 kali yang dipimpin langsung oleh Pak Presiden. Oke, Kang Emil, saya mau tanya spesifik soal tes, karena kita tahu tadi Kang Emil juga cerita, saya ingat ketika ke Mata Najwa 3 minggu yang lalu pun sudah mengatakan akan melakukan tes. Jadi tes yang dilakukan di Jawa Barat itu spesifiknya rapid test dan akhirnya menemukan angka positif yang jauh lebih besar dibandingkan yang memang dilaporkan dalam harian konvensi pers gugus tugas, begitu Pak Gubernur? Ya, jadi begini, kita menggunakan apa yang kita punya ya, Mbak Nana ya. Kita punya sangat terbatas PCR. Jadi PCR tidak bisa kita gunakan untuk masif. Tapi kita punya rapid test yang cukup banyak walaupun tidak maksimal. Kita punya 100.000 rapid test, 20.000 PCR per hari ini. Nah sekarang yang kita lakukan, kita push dulu rapid test sebanyak-banyaknya. 70.000 sudah dibagikan, Mbak, ke 27 kota kabupaten. Dan laporannya memang mengejutkan, hasilnya ada 820 warga Jawa Barat terindikasi positif oleh rapid test.
Tapi karena rapid test ini akurasinya hanya 70-an%, maka prosedur dari Kementerian Kesehatan harus dilakukan oleh swab test. Nah, proses inilah yang sedang mengantri, mudah-mudahan hasilnya. Maka saya duga dari yang diumumkan oleh pemerintah pusat 365 hari ini, nanti ditambahi dengan hasil rekonfirmasi yang rapid test, kelihatannya Jawa Barat memang bisa 2 kali sampai 3 kali lipat. Kekhawatiran saya seperti itu. Iya, karena kalau kita lihat misalnya grafis perbandingan tes, kita akan tunjukkan, saya mau minta komentar Anda juga ini Kang Emil, dari 100.000 orang Indonesia, hanya 5 orang saja yang diambil sampelnya untuk diuji. Kalau dibandingkan dengan Malaysia misalnya, itu 170 per 100.000 penduduk. Kemudian Filipina, kita lihat datanya di Singapura juga 1.140. Jadi kalau dibandingkan memang jumlah orang Indonesia yang dites itu sangat kecil dan akhirnya kebijakan yang diambil mungkin saja tidak merefleksikan kenyataan sesungguhnya. Tanggapan Anda Pak Gubernur? Saya setuju Mbak, ini sangat ilmiah. Kan dari kemarin kita di Jawa Barat itu referensinya adalah Korea Selatan. Korea Selatan itu yang saya tahu 300.000 penduduk dari 51 juta, 0,6% lah kira-kira begitu. Jadi Jawa Barat sekarang mengejar angka 300.000, baru punya alat 100.000 kira-kira begitu. Maka sekarang kami mencari cara untuk membeli alat rapid test itu 200.000 lagi Mbak. Rapid test ini memang akurasinya 70%, tapi memang harganya murah sekitar 50.000 rupiah lah kira-kira satu unitnya. Kalau PCR itu Rp500.000 Mbak, jadi memang ada kendala supply di dunia seperti itu. Nah poinnya adalah kami ingin Jawa Barat punya rasio seperti Korea Selatan. Kalau kami berhasil mengetes dalam 14 hari ini 300.000, maka dengan 0,6% Mbak, kita sudah punya peta yang baik. Nah dengan 100.000 saja sekarang kita sudah punya peta dan indikasi yang unik. Satu, menemukan clustering di Sukabumi, asrama-asrama institusi kenegaraan. Saya lihat lagi semua yang berbasis asrama di Jawa Barat sekarang punya indikasi positif walaupun tidak banyak. Nah, inilah yang akhirnya ditemukannya oleh rapid test walaupun harus dites ulang. Ya. Oleh karena itu kita kunci pertama sekarang adalah menggabungkan PSBB Mbak supaya disiplin, digabungkan dengan tes masif sebanyak-banyaknya. Gabungan dua itulah yang akan menghasilkan sebuah peta yang sebenarnya, sehingga kita mudah ngambil keputusan mau dilibur dilanjutkan, mau cukup sampai seminggu. Kalau sekarang tanpa jumlah tes yang masif, betul kata Mbak Nana, kita meraba-raba atau shadow boxing kira-kira begitu. Ya, dan himbauan saya kepada provinsi lain, jangan merasa provinsi lain rendah, mungkin karena tidak melakukan tes yang sebanyak-banyaknya itu, sehingga memang hasilnya tidak terdeteksi. Ya. Oleh karena itu desentralisasi lab testing sekarang menjadi kunci. Masukan saya ke pemerintah pusat juga itu, perbanyak lab testing, perbanyak tes masif. Kalau bisa 2 juta Mbak, 2 juta itu 0,6% lah dari penduduk kita. Mudah-mudahan petanya ketahuan. Iya, dan harus dilakukan dengan segera ya kan, karena kita tahu kebijakan untuk memperbanyak tes masif itu pun sudah disampaikan bahkan 2 minggu yang lalu, tapi sampai sekarang kita lihat perkembangannya juga masih seperti ini. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Kita break dulu Kang Emil. Andalkan hanya dari APBN Mbak. Ya Kang Emil, kita break dulu, nanti ada waktu untuk melanjutkan, tetap di Mata Najwa.